kuning ya sayang, daunnya hijau apa. Di tengah gempuran modernisasi akibat pengaruh budaya luar, keberadaan seni tradisional semakin terpinggirkan. Banyak kan kelihatannya putih-putih. Berondong banyak banget. Dan bahkan nyaris punah. Seperti seni tradisional yang satu ini, tari cokek. Seni hasil perpaduan antara budaya Tiongkok dan budaya Betawi ini nyaris dilupakan orang. Tari cokek yang berkembang di masyarakat peranakan Tionghoa di wilayah pinggiran Jakarta dan utara Banten sejak abad 19 ini bahkan sudah jarang dipentaskan. Seperti tari Sipatmo ini, salah satu cabang dari cokek yang difungsikan sebagai pelengkap upacara adat. Tarian ini adalah salah satu bagian terpenting dari sebuah ritual perkawinan kaum Tionghoa pada era tahun 1950 hingga tahun 1970-an. Sehingga berkembang pendapat di masyarakat, sebuah perkawinan dianggap kurang afdol tanpa cokek dan iringan musik gamang kromo. Pada masa penjajahan Belanda lah, mereka berkesempatan untuk banyak bermukim di sini, berdatangan dari berbagai daerah di Tiongkok, terutama dari Fujian. Ya. Salah satu kebiasaan mereka itu berbagai upacara dilengkapi dengan bentuk seni, misalnya seperti upacara kelahiran, pernikahan, pemberian nama, itu dilengkapi dengan upacara adat. Salah satu pelengkap upacara adat itu tari. Salah satu tarinya namanya Sipatmo. Seiring berjalannya zaman, tari cokek mengalami perkembangan dan perubahan fungsi di masyarakat. Sekarang itu dia telah berkembang kepada sesuatu warna kesenian yang tidak terlalu agung gitu. Padahal punya latar belakang yang cukup agung. Sekarang munculnya sebagai hiburan. Hiburan mungkin kelas bawah, bukan kelas tinggi. Dan sering sekali tari cokek itu dikaitkan dengan sesuatu hiburan yang gerakannya menuju kepada gerak-gerak yang cenderung erotis. Yang tahu saya ada 3 macam ya. Satu sebagai pelengkap upacara adat seperti Sipatmo. 2 cokek sebagai tari pertunjukan. Dan ketiga tari pelesiran yang upacara adat sudah, yang pertunjukan sudah hilang, yang tinggal hanya tari cokek pelesiran. Asalnya tari pelesiran itu dari tari pergaulan ya, laki-laki dan perempuan dan sebagainya, yang terus berkembang antara penari atau penyanyi merangkap penari yang biasa disebut wayang cokek, itu perempuannya itu. Beragam versi berkembang di masyarakat mengenai sejarah kemunculan tari cokek di tanah air. Satu versi menyebutkan tarian ini diperkenalkan oleh seorang tuan tanah asal Cina yang bernama Tan Sio Kek. Sedangkan versi kedua menjelaskan kata cokek berasal dari bahasa Hokkien yaitu Ciokek yang artinya penari perempuan. Pada penari cokek kemudian disebut sebagai wayang cokek yang sekurang-kurangnya dimainkan oleh 2 orang, yaitu sepasang penari laki-laki dan perempuan. Dia sebagai penyanyi itu istimewa sekali. Sampai sekarang nggak ada yang lawan.
Tarian cokek mirip sintren dari Cirebon atau sejenis ronggeng di Jawa Tengah. Tarian ini kerap identik dengan keerotisan penari yang dianggap tabu oleh sebagian masyarakat lantaran dalam peragaannya, pria dan wanita menari berpasangan dalam posisi berdempet-dempetan. Padahal, dahulu tari Sipatmo sebagai akar cokek tradisi justru mengandung suatu ajaran bagaimana wanita harus bersikap dan perlu menggunakan sebaik-baiknya seluruh anggota badan dari tubuhnya. Yang menggambarkan erotis itu ditampilkan. Dulu tuh nggak boleh, malah diperingatin bahwa itu harus dijaga. Ya mungkin bisa dikatakan ini semacam nasihat untuk wanita Tionghoa, peranakan Tionghoa, agar menjaga dirinya sebelum masuk ambang perkawinan. Pada awal kemunculan seni cokek, para penari cokek tidak mendapat bayaran. Bayaran diberikan hanya kepada kelompok gambang kromong saat pementasan. Namun kini, para penari cokek itu justru mencari bayaran sendiri dengan mengajak para tamu, khususnya kaum lelaki, untuk ikut menari. Inilah awal mula yang menyebabkan pergeseran nilai sudut pandang masyarakat terhadap para penari cokek. Inilah kawasan Cina Benteng, wilayah tempat tinggal warga keturunan Tionghoa di daerah Tangerang, tempat berkembangnya tari cokek. Meski tradisi lokal masyarakat Betawi dan Cina Benteng ini nyaris terpinggirkan, namun sebagian jejak cokek masih dapat ditemukan. Sebut saja Encim Masnah, sang maestro cokek yang meninggal pada Januari 2014 lalu. Sepanjang tahu saya, itu Bu Masnah yang terakhir, maestro terakhir. Ya. Selanjutnya generasi penerus, ya. Yang masih ada generasi penerus, tapi yang tergolong maestro itu udah tidak ada. Di sebuah rumah kecil di Gang Perkutut 3, Neglasari, Tangerang, Endang Winata, anak angkat Masnah, menuturkan kisah perjalanan karir cokek sang ibu yang memiliki nama asli Pang Chin Nio. Kalau saya sih ikut ibu saya dari bayi, saya mah dari umur ya kayaknya mulai dari lahir dah kayaknya sih sering dibawa-bawa, habis di rumah nggak ada yang jagain. Ibaratnya sampai akhir hayatnya saya diajak terus. Pentas terakhir kalau yang ininya sih resminya tuh yang di Singapura itu tahun 2006. Satu minggu tuh bisa 2-3 kali tampil. Sayang di saya. Bertahan menjadi penari cokek di antara stigma-stigma negatif yang berkembang di masyarakat memang tidak mudah. Tuduhan miring dan menjadi bahan olok-olokan pun tak jarang diterima para penari cokek dan keluarganya. Seperti yang diungkapkan Endang Winata sembari menunjukkan beberapa lembar kebaya usang milik Masnah yang sering digunakan untuk pentas. Udah kan dulu saya bilang tuh saya tuh orangnya ini minder. Karena kan cokek kan stigmanya kan buruk. Jadi dulu tuh saya kecil sering dihina orang. Anak cokek. Jadi tuh saya tuh sering buat bergaul tuh jadi malu dulunya. Makanya kayaknya tuh jauh gitu saya nggak mau gitu. Malu, udah cukup malu gitu dulu. Tapi sekarang sih saya justru bangga saya jadi anak cokek. Justru gara-gara jadi anak cokek saya bisa kemana-mana pengalaman. Nginep-nginep di hotel-hotel gitu. Jadinya terus terakhir ke Singapura. Nggak mimpi kan bisa ke Singapura naik pesawat. Jadi seniman itu memang susah dalam tanda petik gitu. Kalau hasil sepadan tuh relatif. Kalau bagi seniman memang begitu. Uang 1.000 sama 1 juta nggak ada bedanya. Tapi profesi ini perlu ada. Kalau nggak ada seniman gimana ya gitu. Jadi memang perlu keikhlasan gitu.
mau orang menjadi seniman, mau orang untuk membela gitu kebudayaan atau seni-seni yang ada. Walaupun profesi ini tidak diakui, nggak ada di KTP itu, nggak dicantum seniman, itu nggak diakui oleh negara. Terpaan dan halangan dapat dilalui Masnah. Ia mengubah mimpi menjadi satu energi yang membuatnya mampu membuktikan diri bahwa penari adalah sebuah profesi yang patut untuk dihargai. Setidaknya sudah puluhan penghargaan yang diperoleh Encim Masnah, hingga Masnah pun dinobatkan sebagai maestro cokek. Dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terus dari Gubernur Banten tahun 2009, terus dari Bentara Budaya tahun 2012, terus dari majalah Kartini. Ya saya bangga lah, walaupun itu terlambat. Penghargaan itu diterimanya sekitar tahun 2007 ya, termasuknya terlambat kan. Tapi nggak apa-apa lah, bangga daripada nggak sama sekali. Karena berarti itu pemerintah memperhatikan seniman-seniman yang udah tua gitu ya. Ilmunya tak berhenti. Masnah sempat mencoba menularkan kelihayannya dalam bernyanyi gamang kromong klasik, lagu pengiring tari cokek, kepada beberapa orang. Meski demikian, hingga kini belum ada generasi penerus yang benar-benar bisa menguasai seni tradisional cokek seperti dirinya. Otodidak kayaknya ya. Dia mah nggak bisa baca kan. Dia cuman mendengarkan aja. Mungkin terus diingat-ingat kali. Cariin ke ini penyanyi juga sih. Namanya Mbak Yuli sama Mbak Lia. Itu tadinya disuruh latihan sama pimpinannya. Jadi udah pada ngikut latihan. Posilitan, Cinta Manis Berdiri, Mas Nona, Semar Gundem, Gula Ganting. Banyak kesulitannya. Tukang itunya juga belum bisa. Saya juga belum bisa, emang baru belajar. Ada 2 tahunan mah kayaknya. Kalau cokek tuh orang selalu kaitkan dengan Encim Masnah. Dia sebagai penyanyi itu istimewa sekali. Sampai sekarang nggak ada yang lawan. Dan dia punya suatu gaya cokek juga yang mungkin generasi muda itu ingat kepada dia. Kalau sekarang kan cuman musiknya gampang kromong, tapi jogetnya kayak dangdut. Inilah lagu Sirih Kuning, salah satu lagu gamang kromong klasik yang bisa dinyanyikan Yuli. Meski bisa bernyanyi, namun Yuli tidak memiliki kemampuan menari cokek, yang juga dikuasai sang guru, Masnah. Bersama komunitas kecilnya, grup Gramang Gromong Putra Jaya, Yuli masih sering pentas dalam hajatan, meski tidak seramai dulu. Ia pun mengakui, arus modernisasi pun akhirnya mau tidak mau turut pula merubah wajah seni tradisi yang mereka bangun. Beda, dulu mah cokeknya pakai kebaya, sekarang mah pakai biasa, celana panjang sama kaos. Kostumnya yang beda. Kalau musik mah biasa, sama kayak dulu. Gerakan mah biasa itu, cuman kalau sekarang jarang pakai tangan, pakai gerakan gitu. Biasa aja sih, ya biasa sama nari sebisanya kita aja. Kalau misalnya joget gitu sama pasangan, udah disebutnya cokek gitu. Kalau dulu mah penarinya juga kalau nari juga udah pakai gayanya kayak gampang kromong gitu. Kalau sekarang kan cuman musiknya gampang kromong, tapi jogetnya kayak dangdut. Sebetulnya kita di Dewan Kesenian atau Komite Tari
mengkhawatirkan itu pasti gitu. Bagaimana sebuah tradisi itu kehilangan roh, kehilangan spirit, kehilangan ininya di dalam pengembangan. Tapi kita juga tidak terlalu bisa memantau terus-menerus gitu. Yang bisa kita lakukan adalah membuat program ini, lalu ini adalah sebuah cerminan gitu, bahwa tradisi itu seperti ini yang sekarang gitu. Dulunya begini, sekarang begini gitu. Lalu marilah kita sama-sama melihat ini gitu dengan kearifan. Kini, tak banyak kelompok musik gambang kromong yang bertahan. Kebanyakan pemainnya cabutan, bukan anggota tetap kelompok gambang. Kalau cokek mah nggak tentu, ada 2-2, ada 3-3. Apalagi kalau banyak gitu honornya. Kalau sekarang kan udah 200, kadang-kadang 2,5, nggak tentu sekarang mah. Satu panggung 2 hari. Kalau manggung mentas terserah, nggak ada latihan lagi, nggak. Kehidupan kesenian itu sangat tergantung dari apresiasi dan perhatian dan minat penonton, ya. Minat masyarakat. Kalau masyarakat sudah tidak berminat, ya keseniannya juga mati. Jadi hidup atau matinya kesenian tergantung daripada minat pendukungnya. Menurunnya minat masyarakat terhadap seni tradisi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masa keberlangsungan sebuah karya seni. Lagi-lagi, pasar menentukan apakah seni tradisi masih akan tetap hidup atau akan berhenti dan mati. Jadi pemerintah itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, punya perhatian. Punya perhatian nggak pemerintah itu terhadap kesenian tradisi? Kedua, diberi kesempatan senimannya itu. Tentu saja dengan berbagai bantuan, apakah itu prasarananya, sarananya. Kemudian diberi kesempatan untuk tampil, baik itu di berbagai acara, bahkan tidak jarang sampai ke luar negeri, ya. Itu sebagai pemberian kesempatan. Dan 3, diberi penghargaan. Apresiasi memang perlu sebagai bentuk perhatian terhadap seni-seni tradisi yang memiliki nilai luhur tanpa perlu menunggu akan punah. Meskipun tari cokek dilakukan berpasang-pasangan antara perempuan dan laki-laki, namun tari cokek mengandung pengajaran tentang bagaimana kerjasama membentuk satu gerakan yang sesuai irama, tentang bagaimana keharmonisan antara manusia yang berbeda karakter dan sifatnya.